Padahal nggak pakai santan loh dia. Nggak pakai santan ya. Tapi kayak ada rasa-rasa susu. Kalian harus coba. Kalian harus mencobanya. Enak bunda, enak kali. Aku kalau enak-enak ya. Yang ya bagaimana nggak enak, dari bumbunya aja dari bumbunya aja udah ketebak. Karena bumbu soto tuh nggak secerewet bumbu soto Makassar. Bumbunya cerewet. Jadi dari bumbunya aja bunda udah punya firasat ini bakalan enak. Bumbunya banyak tapi nggak asal. Enak dia. Apalagi kalau dikasih cabai yang pedes. Nggak pedes sekali tapi ya jangan pedes sekali. Enak dia. Sekarang aku percaya bahwa soto Makassar itu memang enak. Sekarang bunda percaya. Nggak bisa berbohong lidahku. Buat yang bukan orang Manado, buat yang bukan orang Makassar, cobalah bikin soto Makassar. Ikutin bumbunya, jangan ngarang-ngarang ya, biar tahu rasanya. Nggak apa-apa dengan cara masak yang berbeda. Itu juga semua akan satu di dalam panci, menyatu, ya kan? Mau itu bumbunya disangrai dulu, nggak dirangsai dulu, tapi pasti ada perbedaan gitu.
Suara apa itu? Suara kucing bunda kayak anak bayi. Hai. Dia meong-meong sendirian di kamar. Kalian harus coba biar kalian tahu. Beda nggak sama soto Padang? Beda. Soto Medan bunda beda. Soto Banjar bunda beda. Aku kan udah makan semuanya. Mana yang enak bunda? Soto Makassar enak. Bumbunya memang bandit. Kita juga nggak boleh egois. Indonesia itu 33 provinsi, ratusan ribu adat dan istiadat. Jadi kita nggak bisa bilang juga, oh makanan dari daerahku pasti enak. Nggak bisa sebelum kita mencoba. Supaya kita tahu bahwa Indonesia itu kaya dengan rasa. Apalagi kan daerah-daerah Makassar, daerah-daerah sono kan daerah-daerah yang awal mulanya datangnya rempah-rempah. Iya kan? Di sana kan tepatnya rempah-rempah. Dari buah palanya, cengkehnya, ya kan? Makanya kenapa kita dijajah dari ujung sana dulu? Karena dari rempah-rempahnya diambil. Kan penjajah ini kan dia awalnya datang kan dari Aceh, dari sono. Nah, iya kan? Pokoknya nggak tahu lah bunda. Pokoknya yang aku tahu sejarahnya Aceh dulu apa Indonesia Timur dulu yang dijajah dulu. Tapi enak bunda, enak. Tengoklah semangkok gede habis. Tengoklah semangkok gede, semangkok raksasa. Habis. Terus mungkin kenapa dia enak? Mungkin dari serainya juga yang di blender. Aku mengatakan soto Madura ini memang enak karena dari bumbunya satu cerewet. Terus nggak ada sejarahnya serai di blender buat soto. Jadi bukan cuma dapat wanginya, tapi juga dapat rasa serainya. Itu yang bikin soto Makassar enak. Ditambah dengan kacangnya. Belum ada sejarahnya soto pakai kacang. Yang bunda tahu ya. Nggak tahu lah ya provinsi mana. Tapi itu yang bikin soto itu enak. Gurih dan rasanya kayak ada rasa-rasa susu. Dia nggak rasa-rasa kayak santan, tapi kayak rasa-rasa susu. Jadi jatuhnya dia nggak enek, kayak sedap gitu, sedap, lezat, gurih. Air soto itu kalah sama bumbunya. Biasa kan kayaknya walaupun airnya, kalau air kan terasa bener, kalau bumbunya nggak terlalu ini karena mati dimakan sama air kan. Kalau ini nggak, bumbunya menguasain air, jadi airnya kalah.
Soto Padang enak, tapi nggak seenak ini. Soto Medan enak, tapi karena ada santannya. Tapi nggak seenak ini. Soto Betawi enak, tapi nggak seenak ini. Soto Banjar enak, tapi nggak seenak ini. Ini semuanya dia, soto Makassar semuanya dapat dia rasanya, semua dapat. Karena dari rempah-rempahnya aja udah capek otak kita memasaknya. Dari rempah-rempahnya aja udah dihajarnya kita. Dari rempah-rempahnya aja udah dibikinnya kita pusing kepala. Ya kan? Belum lagi kacangnya harus digoreng, dialusin, itu kan udah bikin repot. Tapi apa? Prosesnya kita harus lihat prosesnya. Setelah hasilnya baru menakjubkan. Tengok proses pembuatannya, ribet kan? Ini masih yang resep yang di Google. Aku nggak ngebayangin. Aku nggak bisa ngebayangin kalau aku pergi ke Makassar, aku makan di satu penduduk dengan soto Makassarnya mama. Ya, nggak bisa aku bayangkan. Ini masih tanganku. Yang bumbunya mungkin masih ada, cara masaknya berbeda-beda. Aku nggak ngebayangkan kalau aku ke Makassar, aku makan di rumah mama yang orang-orang Makassar kampung. Disiapkannya aku hidangan soto Makassar ala mama kampung. Bisa menggigil aku keenaan. Bisa-bisa aku bawa pulang naik pesawat. Apalagi Indonesia tuh terkenal dengan rempah-rempah yang asli. Lengkuasnya beda sama lengkuas di sini. Jahe di sana berbeda sama jahe yang di sini. Itu udah pasti beda. Jahe yang di sana mungkin jahe yang di belakang rumah dicopot, yang dicabut. Bukan jahe-jahe yang memang dibudadudukan daya. Ya kan? Bukan jahe yang dibudidayakan, bukan, ya kan? Jahe mama di belakang rumah diambil dicabut, ya kan? Lengkuasnya juga dicabut di belakang rumah yang ada WC-nya. Makin deket WC makin enak itu biasanya. Jangan salah, ya, jangan salah. Bentuk buah, bentuk rempah yang tumbuh di belakang WC biasanya enak. Kenapa Bunda? Ya dapat zat-zat dari teong-teong. Tapi kan disaring sama pohonnya. Proteinnya aja diambil. Ngapain jijik? Justru itu bodoh kalau kita bayangkan WC-nya. Pauk kau. Aku lebih takut makan buah di samping kuburan. Misalnya pohon rambutan tumbuhlah di atas kuburan. Aku nggak berani makannya. Aku lebih geli dan ngilu kalau makan rambutan yang tumbuh di atas kuburan. Tapi kalau cuma di WC aku nggak takut. Karena dari makanan ke makanan. Ampas tai. Ya kan? Makanya kalau di kuburan sama aja aku makan mayat. Kalau dibilang gitu ya, misalnya ada pohon tebu gitu. Tebu ini tumbuhnya di kuburan gitu. Terus ada yang tumbuh di belakang WC. Aku memilih pasti yang di belakang WC. Joroknya tai, ngilunya tai,
nggak bisa mengalahkan bangkai mayat. Aku lebih geli. Kalau WC mah nggak masalah. Enak bunda, enak kali rasanya tuh. Enaknya kayak mana ya? Rasa-rasa kacangnya juga ada. Terus di mulut tuh wangi. Rempahnya menggigit. Terus kalau kita gitu kan, rempahnya nggak keluar di tenggorok, di napas kita. Kadang-kadang kita kan geli kalau napas kita pas lagi rempahnya keluar gitu kan nggak enak rasanya. Kok ini enggak? Entah apa yang menghalangnya. Apa dari buah palanya kali ya? Enaknya kenyang. Enak bunda. Enak. Tuh rasanya tuh yang anehnya ya, ninggal di mulut. Enaknya tuh tertinggal di lidah kita gitu. Gurih-gurihnya gitu. Lezat-lezatnya gitu. Kayak ada rasa-rasa keju susunya gitu. Kayak ada mungkin dari kacangnya tadi itu ya. Jadi kayak abis makan apa gitu, kayak tertinggal gitu rasa-rasa yang bikin nikmatnya tuh tertinggal di lidah. Kayak abis makan martabak kacang gitu. Pokoknya enak deh. Nggak sanggup aku berbicara. Kalau belum kau coba, belum kau ewong, ya, nggak bisa kau rasakan. Kau makan dulu, kau ewong dulu, baru kau tahu lubangnya enak. Baru kau tahu makanannya enak. Ini juga enak pula ini. Ini juga enak pula ini. Nggak mau kalah deh sama soto Makassar. Ini enak pula keripiknya ini. Keripik dari Sibolga. Kan kalau ini bunda belinya di airport Medan. Udah lama ini. Udah hampir 2 tahun. Waktu bunda pulang tahun lalu. Lebaran tahun lalu kan bunda pulang ke Medan. Hitung sampai sekarang. Udah hampir 1 tahun 2 bulan. Inilah yang ku makan. Masih enak rasanya. Nggak anyep. Nggak basi. Nggak sangau-sangau gitu. Emang tahan dia nih. Tuh keripiknya tuh tipis-tipis dia motongnya. Jadi kriuk-kriuk dia. Terus cabenya ini cabenya kayaknya ini dimasak bener sampai bener-bener mateng itu cabai. Terus didiemin dulu kali ya, biar nggak lembab. Terus karena ada teri-terinya jadi enak. Rasanya ada manis-manisnya,
ada asin-asinnya gitu. Udah ya, aku muak nengok kalian. Udah ya, Bunda muak lah. Kayaknya aku tidur aja ah. Kenapa Bunda? Di luar kayaknya kayak mendung-mendung gitu. Kayak mau turun salju kali nggak? Hah? Malas pula aku melalap nengok cuaca kayak gitu. Di rumah aja lah Bunda ya, tanya kelenjong ya. Ture. Bunda mau ngerokok dulu ya. Aku mau ngerokok. Terus aku mau duduk tenang. Nanti kalau tiba-tiba badanku bangun, mau jalan aku jalan. Ya kan? Aku mau jalan-jalan nanti aja. Aku mau nengok-nengok TikTok. Kayak orang nggak punya gigi ya. kayak nenek-nenek yang nggak punya gigi gitu, mulutnya kan ngunyah aja. Ngunyah pun gitu. Susah kali ngunyahnya gitu ya. Aku lebih sering ketawa nengok aku. Orang lain belum tentu bisa bikin aku ketawa. Aku bisa ketawa nengok aku. Alangkah lucunya Bunda ini kan. Aku aja bisa ketawa nengok aku. Gimana orang lain? Aci. Mana yang video yang lagi aci ingusnya keluar gitu ya. Ih, gelinya aku. Habis nih Bunda kayak mana di rumah aja lah. Langit lagi awan mendung-mendung gitu ah. Ntar takutnya hujan batu lagi. Hujannya hujan es batu gitu kan, bisa jadi segede-gede buah pala gitu kan, apa nggak bocor kepalaku. Ada anaknya Ingewong. Di sini filmnya ada-ada aja ya.
Film ngewong pun diputar. Di Jerman gitu dia. Ngewong semi-semi gitu, ngecium-ngecium leher. Tuh. Megang-megangin tetong gitu. Kayak gitu filmnya. Nggak film ngewong, maksudnya ngewongnya semi-semi gitu. Di Indonesia apa enggak? Di Indonesia kayak gitu apa nggak langsung tegang orang nengoknya. Di Indonesia diputar film kayak gini, yang nonton anak-anak apa nggak langsung ya kan, ngeri kalau Indonesia kayak gini, nggak boleh ini. Langsung tegang kentinya, coy. Ya Allah, enaknya ketawa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ayah, coy. Udah ya, muak aku. Udahlah, muak aku. Udahlah, muak aku. Nengok kalian muak. Bye. Muak aku nengok kalian. Jijik aku. Muak aku nengok kalian. Memuntah aku. Udah ya. Udahlah. Jijik aku nengok kalian. Sana. Bunda muak aku. Udah muak. Film apa ini? Film tentara ya? Film Jepang-Jepang ya? Tengok mendung langit itu, nggak ada nampak langit, awan semua gelap gulita. Jangan-jangan mau turun salju kali. Kenyang kali aku lah. Enaknya kok udah kayak gitu. Udah ya, muak aku. Film apa nih kok enak kali nontonnya? Film perang-perang ya? Ih gantengnya ya Allah tentara zaman dulu ya, muka 45 ya, ganteng kali mukanya oleh Tuhan. Itu Tuhan, muka jahanam. Orang-orang dulu memang ganteng ya, alami soalnya. Enggak lah, ini mukanya jelek kali. Nah ini ya Allah gantengnya ya Tuhan, manis kali mukanya. Udah ya, muak aku. Alah nggak usah jalan lah kita ya. Kayak mana bentuknya udara di luar Bunda? Kalian tonton lah udaranya kayak apa tuh ha? Nggak mungkin aku pergi jalan. Kayak mana Bunda? Tuh. Kayak gini modelnya mendung, kayak mau hujan, kayak mau turun salju.